Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Kali ini saya akan menceritakan cerita yang berjudul Kutukan Jodoh. Tak usah lama-lama, kita ke ceritanya. Cerita dari sudut pandang Pak Hanafi. Jadi aku menceritakan sebagai Pak Hanafi. Dulu di akhir tahun 80-an dan sepanjang tahun 90-an. Benar-benar keluarga kami dikembarkan dengan satu masalah yang sama sekali cukup menyedihkan dan mengerikan yang terjadi dengan kakakku yang bernama Dayani. Jadi saat kami masih kecil, kami tinggal di sebuah desa yang tidak bisa kami sebutkan. Di sana aku tinggal bersama bapak ibu dan kakak Dayani. Aku dan Kak Dayani tumbuh bersama dan terbilang kami cukup kompak. Biarpun usia kami selisih 4 tahun. Karena aku masih SD, Kak Dayani udah SMP. Sejak Kak Dayani SMP, yang mulai terlihat layaknya wanita desa. Banyak lelaki desa yang suka melihat, bahkan iseng mengganggu Kak Dayani. Iya, karena Kak Dayani emang cantik. Mungkin tanpa kami sadari, Kak Dayani emang kembang desanya. Bahkan dulu aku selalu direpotkan dengan pemuda desa yang selalu memintaku menyampaikan salam untuk Kak Dayani. Bahkan tak jarang, mereka juga sering menitipkan selembar surat cinta untuk Kak Dayani. Aku selalu mengantarkan suratnya ke Dayani. Meskipun sambil jalan pulang, aku lebih dulu membacanya karena penasaran. Karena dulu aku belum begitu mengerti soal privasi. Lagian, kami juga sering membacanya barengan. Aku sering melihat Kak Dayani saat kesel karena suratnya dan juga senyum-senyum sendiri karena suratnya. Tapi itu hanya rahasia kami berdua. Karena saat itu Kak Dayani tidak diizinkan pacaran dengan bapak dan ibu. Karena tuntutan dari bapak untuk tekun sekolah dan belajar. Saat itu Kak Dayani juga emang selalu dibangga-banggakan bapak dan ibu karena sering mendapat ranking dan nilai yang membanggakan bapak dan ibu. Selain cantik, Kak Dayani juga pintar di sekolah. Lalu saat aku masuk SMP, Kak Dayani masuk SMA. Sejak SMA Kak Dayani mulai sering bergaul dan punya banyak temen cowok dan cewek. Dan juga mulai pacaran karena emang bapak dan ibu sudah mengizinkan. Biarpun bapak sebenarnya saat itu lebih menyarankan untuk fokus menyelesaikan SMA dulu. Tapi tetap bapak tidak bisa melarang. Karena dulu di desa kami, kebanyakan orang tua sudah mengizinkan anaknya pacaran sejak SMA. Karena orang tua selalu diselimuti ketakutan anaknya menjadi perawan tua jika punya anak perempuan. Mungkin itulah yang dipikirkan bapak dan ibu saat itu. Lagi pula Kak Dayani saat pacaran sangat terbuka dengan bapak dan ibu. Cowoknya selalu datang menemui bapak di rumah. Bukan tipikal pacaran diam-diaman dan melakukan hal rusak. Meskipun saat SMA Kak Dayani sering gonta-ganti pacar, tapi masih dalam kontrol orang tua. Tapi sejak SMA juga, Kak Dayani mulai sering dimarahin bapak karena terlalu fokus bergaul dan pacaran. Imbasnya, prestasi di sekolah menjadi menurun. Setelah tamat SMA, Kak Dayani tidak melanjutkan pendidikannya ke kuliah karena saat itu tidak kepikiran sama sekali. Karena di desa kami saat itu, kebanyakan wanita telah tamat SMA, dianggap sudah sangat matang untuk menikah. Bahkan banyak juga setelah tamat SMP,
langsung menikah. Untuk perempuan, kebanyakan seperti itu. Begitu juga dengan Kak Dayani. Setelah tamat SMA, Kak Dayani langsung menunggu ada lelaki yang lamar. Karena saat Kak Dayani pacaran, di masa SMA-nya, pacarnya nggak pernah netap. Jadi setelah tamat SMA, Kak Dayani niatnya menunggu lelaki yang serius. Tapi setelah 4 tahun, Kak Dayani tamat SMA, belum ada seorang pun yang datang berniat melamar. Saat itu Kak Dayani udah mulai merasa malu, karena teman-temannya saat itu udah pada nikah. Bahkan, banyak yang udah punya anak. Bapak dan ibu juga merasa malu, karena di desa kami, Kak Dayani mulai jadi pembicaraan yang dianggap wanita yang tidak laku. Dan banyaknya fitnahan yang seolah menduga kalau Kak Dayani tidak laku karena sudah tidak perawan lagi. Karena Kak Dayani emang sering gonta-ganti pacar di masa SMA-nya. Itu pastinya menyakitkan keluarga kami dan sungguh memalukan. Lalu karena bapak dan ibu gak kuat terus-terusan melihat Kak Dayani menunggu layaknya wanita yang tidak laku, akhirnya bapak juga berusaha menjodohkan Kak Dayani dengan anak temannya. Ibu juga berusaha menjodohkan Kak Dayani dengan anak teman ibu. Tapi setelah beberapa kali dijodohkan dan sempat hampir dilamar, tapi calon laki-lakinya selalu berubah pikiran dan menghindar dari Kak Dayani. Aku sampai bosan melihat Kak Dayani sedih dan terus sedih. Udah beberapa kali dijodohkan, gagalnya hanya karena lelakinya berubah pikiran tanpa ada alasan apapun. Bapak dan ibu kecewa dengan pihak lelakinya yang dianggap tidak bertanggung jawab. Bapak dan ibu juga sering heran karena Kak Dayani cantik, baik, tapi kok begitu sulitnya dia mendapatkan jodoh. Beda dengan perempuan lain di desa kami yang begitu mudahnya mendapatkan jodoh. Padahal Kak Dayani cantik dan juga sangat baik dan sabar, pintar. Mungkin bonus untuk calon lelakinya. Sejak itu juga kami sekeluarga mulai merasakan keanehan dengan sikap atau apa yang dilakukan Kak Dayani. Keanehan yang bersifat ringan atau sepele hingga berakhir ekstrim. Keanehan awalnya ini sangat sepele, bahkan aku gak pernah berpikir bahwa inilah gerbang musibah untuk Kak Dayani dan keluarga kami dari kutukan yang ternyata ada hubungannya soal jodoh Kak Dayani. Keanehannya Kak Dayani sering banget minum pakai gelas, tapi di dalam gelasnya ada satu batu seukuran buah jambu. Awalnya yang melihat itu ibu. Ibu melihat Kak Dayani minum dan langsung ditanya dengan ibu, "Kok ditaruh batu di gelasnya?" Ibu nanya karena heran. Kak Dayani jawab dengan santainya, "Oh, ini batu untuk terapi, Bu, supaya Dayani awet muda." Kak Dayani sambil menjawab dengan ketawa kecil yang seakan malu. Ibu percaya awalnya emang bener batu itu untuk terapi. Tapi ibu heran, Kak Dayani tahu dari mana kalau batu itu bisa buat awet muda. Karena setelah bertahun-tahun Kak Dayani tamat SMA, dia gak pernah bergaul lagi. Bahkan keluar rumah aja udah sangat jarang. Jangan berpikir kalau Kak Dayani browsing ya. Di zaman itu belum ada browser atau Google. Bahkan saat itu TV aja kami belum punya. Karena cuma hanya orang kaya di desa aja yang memiliki TV. Karena dulu di masa itu, khususnya desa kami, TV adalah benda yang cukup mewah. Soal batunya,
Aku juga pernah melihat Kak Dayani minum di dalam gelasnya ada satu batu. Iseng aku nanya juga. Kak Dayani jawab, katanya itu herbal untuk awet muda. Iya, tanpa berpikir aneh-aneh, aku percaya. Sejak itu kami mulai terbiasa dan sering melihat Kak Dayani minum seperti itu. Tidak ada satupun dari kami menaruh curiga soal itu. Lalu beberapa hari kemudian, kami melihat keanehan lain dari Kak Dayani. Saat itu Kak Dayani ngomong dan nanya dengan ibu, dengan panik dan tergesa-gesa. Bu, kenapa aku bisa minum air batu? Ibu seketika heran. Dia yang minum sendiri, dia yang nyesal sendiri. Itu yang dipikirkan. Bahkan karena itu, Kak Dayani seolah sangat menyesal sampai nangis. Kami merasa itu sangat aneh, karena menurut kami, itu hal yang sepele, yang berasa aneh kalau sampai nangis hanya karena itu. Tapi setelah kejadian ini, aku melihat lagi Kak Dayani lagi-lagi minum air batunya. Aku sempat negur sampai ngeledek. Loh, kok diminum lagi? Jangan diminum, ntar nyesel sendiri loh. Tapi Kak Dayani tetap melanjutkan minumnya. Tapi gak lama kemudian, dia nangis-nangis lagi karena nyesal. Dan kejadian seperti ini sering banget terulang, hingga kami semua terbiasa. Jadi itulah keanehan awal Kak Dayani, yang sama sekali belum buat kami menaruh curiga apapun, hanya sebatas aneh. Tapi keanehannya bukan hanya itu. Setelah beberapa tahun, muncul lagi keanehan yang terjadi dengan Kak Dayani. Karena dia mulai sering pikun, yang emang gak normal dengan usianya, yang masih berusia 25 tahun saat itu. Jadi awal mulanya, aku ngelihat Kak Dayani pikun, itu saat pagi-pagi aku duduk di depan rumah. Dan seperti biasa, rutinitas Kak Dayani nyapu teras depan setiap pagi. Aku melihat Kak Dayani nyapu, lalu selesai nyapu, Kak Dayani masuk ke dalam. Tapi hanya berselang menit, Kak Dayani keluar lagi, ambil sapu lagi, dan nyapu teras di tempat yang baru saja dia sapu. Aku ngerasa heran dan bilang, "Lah, kok disapu lagi, Kak?" Tanyaku sambil heran. Kak Dayani keheranan sendiri, karena menurut dia, terasnya belum disapu. Padahal barusan aku melihat secara langsung, dia udah nyapu. Bukan cuma itu, aku pernah lihat juga Kak Dayani saat makan siang. Setelah makan, Kak Dayani masuk ke kamar. Tapi berselang menit, dia keluar kamar, ambil piring, dan makan lagi. Karena aku udah merasa Kak Dayani agak pikun karena kejadian sebelumnya. Aku mastiin lagi, sekaligus nanya, "Kok makan lagi, Kak? Kan barusan aja Kakak udah makan." Dia kebingungan sendiri, dan kejadian seperti itu mulai sering dialami Kak Dayani. Dia sering melakukan sesuatu itu double karena lupa udah melakukannya. Dan keanehan Kak Dayani, Bapak mulai curiga soal pikunnya dan batu itu, dan bertanya-tanya ada apa dengan Kak Dayani. Bapak pun pernah curhat dengan tetangga kami, yaitu teman dekat Bapak. Bapak ceritain soal keanehan Kak Dayani, dan mereka pun menduga kayaknya ada sesuatu di batu itu. Bapak juga disarani untuk ngambil batu itu dari Dayani. Takutnya batu itu jimat. Lalu karena Bapak udah resah, akhirnya diam-diam Bapak ngambil batunya yang selalu ditaruh Kak Dayani di gelas yang ada di kamarnya.
Saat Kak Dayani sadar, batunya udah tidak ada. Kak Dayani marah-marah yang luar biasa, sampai memukul semua benda yang ada di dekatnya, sampai keadaan rumah berantakan semuanya. Saat itu kami benar-benar heran melihat Kak Dayani marah sekeras itu. Itu pertama kali kami semua melihat Kak Dayani keras. Lalu karena Bapak udah takut, akhirnya Bapak ngebalikin batunya ke Dayani. Setelah batu itu di tangan Kak Dayani, betapa kagetnya kami melihat Kak Dayani mengancam dan membentak Bapak. Jangan sekali-kali sentuh batu ini lagi. Ini hanya perawatan wanita. Jangan sentuh lagi. Jika batu hilang, akan aku hancurkan rumah ini. Setelah itu Kak Dayani pun masuk ke kamarnya hingga ngebanting pintu. Saat itu siang. Saat itu Kak Dayani buat Bapak ketakutan, hingga kami melihat mata Bapak berkaca-kaca, bercampur sedih dan takut. Kami semua heran, kenapa Kak Dayani bisa sekeras itu, terutama dengan Bapak. Lalu sorenya, Kak Dayani keluar kamar, yang kelihatannya baru bangun tidur. Sikap Kak Dayani saat itu benar-benar tanpa merasa bersalah sama sekali, bahkan tidak canggung juga. Melihat ibu yang sedang nyuci piring di belakang, dengan santai dan lembutnya, Kak Dayani ngomong, "Loh, kok ibu yang nyuci piring? Sini bu, biar Yani aja yang nyuci." Karena sebenarnya itu rutinitas Kak Dayani setiap sore. Tapi karena ibu juga udah takut dengan Kak Dayani soal tadi siang, ibu gak berani ngetuk pintu kamarnya Kak Dayani untuk ngingatin nyuci piring. Makanya Kak Dayani minta untuk nyuci piring. Setelah beres nyuci piring, Kak Dayani juga buatin kopi untuk Bapak. Itu juga rutinitas Kak Dayani. Melihat itu kami semua merasa heran dengan Kak Dayani. Sikapnya menunjukkan seolah gak terjadi apa-apa, gak merasa bersalah, bahkan tidak canggung sama sekali. Bapak sampai ragu, jangan-jangan yang marah-marah tadi itu bukan Kak Dayani. Dari sini sebenarnya Bapak udah curiga, tapi karena Kak Dayani juga sering pikun juga, jadi kami mikir mungkin Kak Dayani pikun lagi, alias lupa soal kejadian tadi siang. Lalu malamnya saat makan malam, Bapak dan Ibu berharap dan menunggu Kak Dayani minta maaf. Tapi Kak Dayani sama sekali gak menunjukkan sikap bersalah, tidak canggung juga. Sikapnya seperti biasa. Akhirnya Bapak buka pembahasan dan nanya ke Kak Dayani, "Yani, kamu kenapa tadi siang?" Dengan santainya Kak Dayani jawab, "Oh, batu itu hanya untuk herbal perawatan wanita aja kok Pak." Dia cuma jawab lagi dan lagi. Kak Dayani sama sekali merasa tidak bersalah dan minta maaf ke Bapak. Dari sini yang sebelumnya kami udah curiga, ada yang aneh dengan batu itu. Tapi karena jawaban Kak Dayani yang seolah meyakinkan kami semua kalau batu itu hanya herbal aja. Karena Kak Dayani terus-terusan jawab itu hanya herbal. Sejak itu juga kami tidak melihat batu itu lagi. Bahkan sampai sekarang, yang kami tidak tahu kemana batu itu. Apakah disimpan dengan Kak Dayani, atau mungkin dibuang? Entahlah, kami benar-benar tidak tahu. Lalu ada kejadian lain. Dari kejadian ini, kami sekeluarga baru mulai mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dengan Kak Dayani. Soal semua keanehannya dan kenapa sulitnya Kak Dayani menemukan jodoh. Jadi itu bermula dengan kedatangan seorang lelaki yang berasal dari desa kami juga, yang bernama Didi.
Awalnya kami semua menganggap ini kabar baik, hal yang paling ditunggu-tunggu Bapak dan Ibu. Karena saat itu Didi datang bersama kedua orang tuanya yang berniat melamar Kak Dayani. Kami semua sangat senang, apalagi Kak Dayani benar-benar senang. Selama berhari-hari, Kak Dayani dimabuk asmara. Terlebih, Didi juga di desa dianggap anak yang pendidikan. Karena saat itu, dia udah sarjana, bahkan udah kerja di salah satu perusahaan yang berbasis di Jakarta. Dia juga udah menetap secara mandiri di sana. Saat itu, Didi pulang kampung menemui bapak ibunya dan emang berniat ingin melamar Kak Dayani. Tapi setelah beberapa hari, Kak Dayani dimabuk asmara. Setelah lamaran itu, Didi berubah pikiran dan memutuskan hubungannya dengan Kak Dayani. Kami semua pastinya sangat kecewa dengan keputusan Didi, terutama Kak Dayani. Tapi Bapak mulai berpikir lain. Saat itu Bapak mengingatkan kejadian sebelumnya soal kegagalan hubungan Kak Dayani dengan anak temannya yang udah beberapa kali dijodohkan selalu gagal. Bahkan sekarang dengan Didi terjadi lagi hal yang sama. Bapak mulai berpikir dan timbul pertanyaan, kenapa semua lelaki yang awalnya udah suka, tapi dalam waktu singkat berubah pikiran? Apa ada yang salah dengan Dayani? Bapak berkali-kali nanya seperti itu denganku. Akhirnya, aku ngajak Bapak bertamu ke rumah Didi. Pak, berhubung Didi belum balik ke Jakarta, kita tanyakan apa alasan Didi berubah pikiran. Bapak setuju. Lalu aku dan Bapak bertamu ke rumah Didi. Seperti rencana kami, Bapak nanya dengan Didi, "Nak Didi, sebelumnya saya minta maaf. Bukannya saya tidak terima keputusan Nak Didi, tapi saya sebagai bapaknya Dayani, saya pengen tahu kenapa Nak Didi berubah pikiran." "Saya juga minta maaf Pak, udah membuat Bapak sekeluarga kecewa. Tapi saya juga bingung, kenapa Dayani bukan seperti yang saya lihat di awal. Setelah beberapa hari, saya ketakutan melihat Dayani. Saya merasa tertekan. Saya juga bingung, kenapa aneh seperti ini rasanya." Jadi intinya, di sini Didi menjawab apa yang dia rasakan saat melihat Kak Dayani. Didi berani jujur, sedangkan lelaki sebelumnya tidak ada yang menceritakan alasannya kenapa mereka menghindar dari Kak Dayani. Itulah sebabnya kenapa aku hanya menceritakan lebih detail soal Didi dibandingkan lelaki sebelumnya. Setelah itu kami pamit pulang, dan di rumah kami mulai mikir bingung dan ketakutan. Seolah apa yang dilakukan bapaknya sepertinya benar. Ada yang salah dengan Kak Dayani. Di saat bapak sedang kebingungan sendiri, aku nyaranin bapak coba konsultasi aja dengan Mbok Mina. Jadi Mbok Mina ini dukun beranak. Kata temanku, dia juga bisa ngobatin penyakit kampung. Bapak setuju. Kami langsung ngajak ibu dan kakak Dayani ke rumah Mbok Mina yang berada di desa sebelah. Sampai di rumah Mbok, ibu dan bapak pun langsung menceritakan semua keanehan Kak Dayani. Terutama sulitnya Kak Dayani dapat jodoh. Di situ Kak Dayani hanya diam dengan raut wajahnya yang sedih dan pastinya merasa malu. Yang aku yakin dia malu dengan dirinya sendiri. Karena kami sekeluarga udah serepot ini hanya karena tidak ada yang mau berjodoh dengan dia.
Kita balik lagi soal mboknya. Setelah diceritakan, mbok juga awalnya ngerasa heran. Katanya, kok bisa perempuan secantik ini sulit dapat jodoh? Apalagi perlagaannya sangat lembut. Setelah ngobrol, mbok pun langsung menggelar tikar untuk duduk di lesehan. Mbok mau menerawang Kak Dayani. Sebelum diperiksa, mbok nyuruh bapak dan ibu memegangi tangan Kak Dayani untuk jaga-jaga kalau tiba-tiba Kak Dayani kerasukan. Dalam keadaan dipegang, mbok nyuruh Kak Dayani natap matanya. Tatap mata mbok ya cantik. Sampai di sini ceritanya. Nantikan cerita kelanjutannya di part berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.